Semangat pagi. Hari ini saya ingin berbagi hal yang saya syukuri. Karena saya ingin melakukan bisnis kecil-kecilan, saya berusaha untuk mencari supplier lewat online. Jadi saya sudah lihat beberapa supplier dan saya temukan ada satu supplier yang harganya sangat rendah jauh dari pasaran. Jadi saya lihat-lihat, oh dia menjual dengan jumlah ratusan. Kalau saya hitung, jadi harga satuannya murah sekali dan kalau saya jual itu, saya bisa dapat untung banyak. Itu pikiran saya saat itu. Jadi saya pikir, udahlah saya ambil saja dari supplier yang ini. Dan kami mulai berinteraksi lewat chatting, lalu dia bilang silakan isi pesanan sesuai dengan form berikut. Jadi saya isi keterangannya yang diperlukan. Lalu penjual ini mengatakan bahwa harus via transfer. Ketika selesai ditransfer, saya harus serahkan bukti transfer lalu akan diproses dan segera dikirim. Saya mempercayai penjual ini karena ada di kota di mana saya berada saat ini. Jadi kalaupun apa-apa saya sudah cari, alamatnya ada di websitenya. Jadi kalaupun terjadi apa-apa saya akan kunjungi alamat tersebut. Jadi dengan gampang saya mentransfer jumlah uang, full transfer. Dan sesuai ketentuan dia akan mengirimkan jam sekian. Saya tunggu-tunggu dari jam yang ditentukan kok nggak datang-datang kurirnya. Saya follow up lagi. Jadi gimana ini Bu? Lalu ibunya mulai memberikan alasan, sebentar Bu, nanti itu akan dikirim beberapa jam lagi. Ini karena penjualnya sedang sibuk mengurus anak dan beberapa hal yang harus ia lakukan dahulu. Oke, saya mulai memberikan pengertian. Tapi sampai besok hari, barang yang sudah saya transfer itu pun tidak datang-datang. Saya hubungi lagi ibu itu, mulai handphonenya tidak dapat dihubungi. Saya telepon, tidak bisa. Saya mulai khawatir. Wah, uang yang saya transfer itu cukup besar. Saya hubungi terus, tapi tidak dapat terhubung. Saya mulai khawatir. Saya cari lagi websitenya, saya cari alamat itu, saya ajak suami saya, ayo temani saya dong. Jangan-jangan saya ketipu ini. Saya ajak suami saya untuk mencari alamat yang ada di website itu. Kami temukan alamat itu dan itu adalah rumah kecil yang tidak berpenghuni. Kami tanya ke tetangga itu bilang, kenapa Mbak? Ketipu ya? Oh iya, saya cari orang yang tinggal di rumah ini Bu. Saya tanya ke tetangganya. Ya ampun Mbak itu orang yang kesekian yang ketipu. Orang itu gunakan alamat ini, tapi sebenarnya orang itu tidak pernah tinggal di sini. Ibu lapor aja ke polisi, katanya. Saya pun dengan rasa kecewa yang sangat besar, saya kembali ke rumah. Saya pun meminta maaf pada suami saya, maaf ya saya sudah gunakan uang itu, tapi saya tertipu. Ya, suami saya mengerti dan dia tetap berikan kekuatan. Jadi di rumah, saya siapkan semua bukti-bukti, saya print bukti-bukti percakapan kami, dan saya tetap mengajak suami saya, ayo kita lapor ke kantor polisi supaya tidak ada korban yang lain lagi seperti saya. Kami pun sudah membuat laporan ke kantor polisi dengan segala bukti-buktinya, namun sampai hari ini belum juga ada jalan keluar. Dan saya pun mulai berpikir lebih bagus saya relakan, saya sadari faktanya bahwa saya sudah tertipu, dan saya mendapatkan teguran dari Tuhan bahwa jangan mudah sekali tergiur oleh harga yang sangat murah, jauh dari harga pasaran. Saya pun belajar, semenjak itu ketika saya akan menggunakan online untuk bertransaksi, saya akan memilih pilihan COD atau cash on delivery. Jadi ketika kurir itu datang membawa barang, saya cek dulu kalau sesuai dengan yang saya inginkan, baru saya serahkan biaya pembeliannya. Ada banyak hal mungkin yang Anda juga pernah alami, tapi apapun itu kita harus siap menerima segala konsekuensi yang sudah kita pilih, dan jangan lupa untuk belajar dari pengalaman untuk kehidupan kita yang lebih baik dari hari ke hari. Baiklah, judul bacaan renungan pagi kita hari ini tanggal 3 Februari adalah
Hukum itu kudus, adil, dan sempurna. Dengan ayat inti tertulis dalam Roma 7 ayat yang ke-12. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Penjelasannya, sebagai Raja alam semesta, Allah telah menetapkan undang-undang untuk pemerintahan, bukan saja bagi sekalian makhluk-makhluk yang hidup, tetapi juga bagi segenap pekerjaan alam. Segala sesuatu, apakah besar atau kecil, yang bergerak ataupun tidak bergerak, adalah di bawah undang-undang tertentu yang tidak dapat diabaikan. Tidak ada pengecualian kepada peraturan ini, karena tidak ada yang telah dijadikan oleh tangan ilahi itu dilupakan oleh pikiran ilahi. Kepada manusia saja, puncak pekerjaan penciptaannya, Allah telah memberikan hati nurani untuk menginsafi segala tuntutan-tuntutan yang suci dari hukum ilahi itu. Dan suatu hati yang sanggup mengasihinya sebagai suci, adil, dan benar, dan dari manusia dituntut penurutan yang segera dan sempurna. Peraturan ini melarang semua penindasan dari para orang tua dan semua ketidaktaatan dari anak-anak. Tuhan penuh dengan belas kasihan, kemurahan, dan kebenaran. Hukumnya suci, adil, dan benar, dan mesti dituruti baik oleh para orang tua maupun anak-anak. Peraturan-peraturan yang akan mengatur hidup para orang tua dan anak-anak mengalir dari hati kasih yang tidak terduga, dan berkat Allah yang berkelimpahan akan hinggap atas para orang tua yang menjalankan hukumnya di dalam rumah tangganya, dan atas anak-anak yang menuruti hukum ini. Pengaruh gabungan dari kemurahan dan keadilan harus dirasai. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Rumah tangga yang di bawah disiplin ini akan berjalan dalam jalan Tuhan, hendak melakukan keadilan dan kebenaran. Biarlah orang-orang muda memandang kepada ukuran ilahi itu, dan jangan pernah merasa puas dengan tujuan yang rendah. Janganlah berjalan dengan bimbang, melainkan di dalam kekuatan dan anugerah Yesus Kristus, kepadanya diserahkan segala kuasa di surga dan di bumi. Berlindunglah pada Yesus Kristus dan masuk ke dalam perjanjian yang teguh dengan Dia dalam iman, untuk mengasihi dan berbakti kepadanya. Karena hukum Allah itu kudus, benar, dan baik, suatu salinan dari kesempurnaan ilahi, maka pastilah suatu tabiat yang dibentuk oleh penurutan kepada hukum tersebut akan kudus adanya. Kristuslah contoh yang sempurna dari tabiat yang demikian. Aplikasinya hari ini, hukum-hukum Tuhan harus kita turuti. Hari ini saya mau berkomitmen untuk menuruti hukum kesehatan. Karena saat ini saya sementara sariawan, mulai pusing-pusing, jadi saya berpikir ada hal yang sudah saya langgar. Untuk itu, saya mengajak Anda, mari bersama-sama hari ini kita minum air secukupnya. Karena saya merasa sariawan dan bibir mulai pecah-pecah, itu artinya saya mulai panas dalam dan kurang pasokan air putih. Hari ini ayo kita sama-sama minum dengan cukup, sehingga kita akan memiliki tubuh yang sehat dan kita gunakan kesehatan ini untuk memuliakan Tuhan. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Saya pun rindu untuk terus mengajak Anda, mari kita berdoa lebih banyak lagi. Dari waktu ke waktu saya turut mendoakan Anda semua, dan jika Anda ingin didoakan secara khusus, Anda dapat menuliskan permohonan tersebut di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih banyak. Kita akan berjumpa lagi esok hari. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.